Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yuqafi majidah ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jali wajhikal karim wa alimi sultanik wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du, yang saya hormati, saya banggakan Ayahanda Ketua PP Muhammadiyah Dr. Gus Taufikur Rahman, yang saya hormati, saya banggakan pula Ayahanda Ketua BPH Madrasah Mu'alimin Dr. Khairuddin Basori, Direktur Mu'alimin Mas Ali Aulia, yang saya hormati juga para mantan direktur Mu'alimin yang hadir, tentunya para pengajar, para asatid, dan juga yang saya hormati Forkopimda yang hadir pada kesempatan pagi hari ini, juga tentu dari lingkungan Kementerian Agama yang hadir, dan tentunya yang saya banggakan adik-adik santri Madrasah Mu'alimin Yogyakarta yang luar biasa. Tadi Pak Agus, Pak Irud, saya datang ke sini semangat, ya. Tapi tadi begitu lihat tayangan video Buya agak melo saya. Kebetulan minggu depan saya akan ke Sijunjung, ke kampung halamannya Buya, ya, bertemu dengan para guru dan termasuk salah satunya diminta untuk meresmikan masjid Buya Syafi'i Ma'arif. Ya, kenapa saya agak melo lihat video Buya tadi, karena Buya lah yang mengenalkan saya dengan Madrasah Mu'alimin, ya. Jadi Buya pula yang mendekatkan saya dengan Madrasah Mu'alimin. Meskipun saya ini bukan alumni Madrasah Mu'alimin, tetapi karena faktor Buya itulah saya punya cerita agak panjang tentang Madrasah Mu'alimin. Saya sendiri alumni madrasah, meskipun bukan Madrasah Mu'alimin. Saya ketika saya selesai sekolah di sekolah dasar, saya masuk ke Madrasah Sanawiyah, saya lanjut ke Madrasah Aliyah, kemudian saya lanjut ke Pondok Hajah Nuriyah Sobron di Solo. Jadi latar belakang saya ini banyak sekolahnya madrasah. Artinya apa? Adik-adik di sini ke depan nanti alumni madrasah punya kesempatan yang sama untuk menjadi anggota kabinet di pemerintahan. Bisa menjadi menteri, wakil menteri, bisa jadi gubernur, dan sangat mungkin jadi presiden. Jadi anak-anak madrasah punya kesempatan yang sama dengan siswa-siswa sekolah pada umumnya jika kita punya kompetensi, jika kita punya ketekunan. Dan saya menjadi saksi sejarah salah satunya bagaimana Buya Syafi'i di sisa hidupnya setelah beliau tidak lagi menjadi ketua PP Muhammadiyah itu bertungkus lumus memikirkan bagaimana pendidikan Mu'alimin ini bisa maju dan berkembang. Waktu Buya menulis buku memoir Si Anak Kampung, ada yang sudah baca bukunya di sini, adik-adik? Memoir dari Buya Syafi'i Ma'arif. Ada, boleh ngacung kalau ada yang udah baca bukunya? Ada nggak? Memoir Si Anak Kampung itu tulisan catatan Buya Syafi'i tentang perjalanan hidup beliau. Ada nggak? Itu pasti di perpustakaan ada bukunya itu, ya. Di salah satu subbab di bagian akhir buku itu beliau menuliskan secara khusus tentang cerita pembangunan Madrasah Mu'alimin pasca gempa kampus yang lama, ya. Gempa Jogja itu kan tahun 2006 kalau tidak salah, dan bangunan Madrasah Mu'alimin yang bersejarah itu ya terkena gempa. Dan diceritakan di dalam buku itu Buya karena kecintaannya kepada alma maternya itu melamar untuk menjadi Pimpro. Apa Pimpro itu? Pimpinan proyek pembangunan Madrasah Mu'alimin pasca gempa. Jadi mungkin baru itu kejadian seorang mantan ketua PP Muhammadiyah
mengajukan diri sebagai pimpinan proyek pembangunan Madrasah Muallimin. Dan diceritakan di dalam buku itu biaya untuk melakukan renovasi gedung Muallimin pada tahun itu menghabiskan biaya 7 miliar. Dan alhamdulillah dengan semangat kebersamaan dan tentunya Buya juga punya kerja keras itu bisa terpenuhi dan akhirnya gedung itu kan diresmikan. Nah, saya kebetulan menjadi direktur eksekutif di Ma'arif Institute ketika Buya masih ada sejak tahun 2010 sampai tahun 2016. Di situ saya menyaksikan dengan dekat bagaimana Buya totalitas untuk bisa memastikan adanya kampus baru Muallimin di Sedayu ini. Jadi saya sedikit agak tahu Buya ketemu dengan siapa, yang bantu komplek ini siapa, ya. Bahkan saya juga ikut bawa proposalnya kemana-mana. Yang luar biasa, Buya Syafi'i itu tidak mau yang menyerahkan proposalnya saya, tapi beliau langsung yang menyerahkannya. Jadi kemana-mana almarhum Buya Syafi'i ini menenteng proposal pembangunan kampus 2 Muallimin ini. Yang untuk ukuran beliau sebenarnya itu hal yang tidak perlu dilakukan. Cukup minta tolong siapa, nyuruh siapa. Saya dengan sangat hati pasti akan membantu beliau, tapi beliau bilang biar saya yang bawa proposalnya. Saya bagian tukang fotokopinya, saya bawa proposalnya, ketika ketemu orang ya beliau yang langsung serahkan. Dan adik-adik harus tahu, Buya Syafi'i Ma'arif itu berbicara dengan sangat konsisten dan meyakinkan kepada semua tokoh yang beliau datangi bahwa kampus Muallimin ini bukan hanya kampus Muhammadiyah, tetapi kontribusinya adalah untuk Indonesia. Saya masih ingat beliau bertemu dengan almarhum Pak Jakob Utama. Beliau adalah pendiri Kompas dan beliau teman dekat dengan Pak Jakob Utama. Buya Syafi'i itu bilang ke Pak Jakob, meskipun Madrasah Muallimin ini adalah madrasahnya Muhammadiyah, madrasahnya kaum santri, tetapi saya bisa pastikan alumni-alumninya ini punya mindset keindonesiaan yang kuat. Dia mencintai bangsa ini. Dan narasi itu beliau sampaikan berulang-ulang ke banyak tokoh-tokoh lintas agama yang lain. Nah, saya masih ingat beliau ketemu dengan Pak Sudamek, ya. Termasuk saya menemani beliau bertemu dengan almarhum Pak Taufik Kemas di Teguh Umar. Saya masih ingat di situ kami hanya bertiga di ruangan itu, ada almarhum Pak Taufik Kemas, ada Buya dan saya yang dampingi. Setelah bicara kesana kemari soal kebangsaan, beliau gongnya apa? Bicara soal Madrasah Muallimin. Pak Taufik Kemas ini memang nasionalis, ya, tokoh nasionalis, tetapi dekat dengan Muhammadiyah. Dan Buya bilang kepada almarhum Pak Taufik Kemas, tolong dibantu pembangunan Madrasah Muallimin ini. Kalau Pak Taufik bantu Muallimin, sama artinya membantu Indonesia. Dan beliau itu sampaikan juga kepada banyak pengusaha-pengusaha, ya, agar semua bisa punya komitmen yang sama merealisasikan pembangunan kampus ini. Dan sebagian dari mereka pada awalnya tidak tahu apa itu Madrasah Muallimin. Mungkin baru pertama kali mendengar nama Madrasah Muallimin dari mulutnya Buya pada waktu itu. Tapi karena Buya yang membawa pesan, Buya adalah seorang messenger yang luar biasa, itu orang-orang itu dengan sukarela mau membantu patungan bagaimana kampus ini bisa berdiri. Saya masih ingat waktu itu beliau cerita bahwa proposal besar yang mungkin dibantu untuk perencanaannya oleh teman-teman dari UGM kalau tidak salah. Beliau bilang, Pak Direktur, karena beliau kalau nyebut itu Pak Direktur, ini kita butuh paling tidak 500 M untuk mewujudkan kampus 2 Madrasah Muallimin Sedayu ini. Lengkap fasilitasnya. Akan menjadi pusat pendidikan yang ideal buat para kader-kader Muhammadiyah. Dan beliau sangat serius bekerja. Meskipun beliau ini mendirikan Ma'arif Institute di mana saya pernah menjadi direkturnya, tapi sama sekali Buya ini nggak pernah mikirkan Ma'arif Institute. Yang beliau pikirkan adalah mu'alimin. Ya.
Saya bertemu dengan menteri siapapun, pengusaha siapapun, bahkan dengan presiden sekalipun, pernah saya dampingi beliau ketemu presiden, Pak Jokowi waktu itu selalu soal mu'alimin menjadi menu pembicaraan beliau. Saya melihat beliau tokoh besar yang luar biasa, tetapi masih punya kepedulian bagaimana mu'alimin ini bisa berkembang dan maju. Ini mengingatkan dengan pepatah Pak Haidar Nasir itu pernah menyebut Buya ini ibarat burung Raja Wali yang gagah terbang tinggi tapi nggak pernah membangun sarangnya sendiri. Artinya apa? Beliau itu tidak pernah memikirkan kepentingan dirinya sendiri. Yang beliau pentingkan adalah soal Muhammadiyah, soal mu'alimin, dan tentunya soal bangsa. Apa yang beliau tinggalkan hari ini kan tidak ada. Kecuali inilah warisan hidup dari almarhum Buya Syafi'i Ma'arif. Tentu dengan dukungan dari banyak pihak, tapi setahu saya beliau betul-betul punya komitmen luar biasa. Tentu Pak Ketua BPH itu menjadi saksi hidup, Pak Agus juga, bagaimana seorang almarhum Buya Syafi'i Ma'arif begitu serius. Dan beliau bilang, saya punya harapan besar dengan santri-santri mu'alimin. Makanya di dalam buku beliau itu selalu ditulis soal madrasah mu'alimin. Adik-adik harus membaca beliau, harus membaca buku beliau. Pertama, memoir si anak kampung. Yang kedua, titik-titik kisah di perjalananku. Bagaimana beliau punya harapan besar agar santri-santri mu'alimin ini tampil di gelanggang publik menjadi pemimpin-pemimpin bangsa yang mengayomi, punya semangat sebagai tenda bangsa. Dan beliau selalu cerita bangga dengan saya. Saya kemarin baru ngasih pelatihan, pembekalan kepada santri mu'alimin yang mau lulus. Begitu ya Pak Us ya? Pak Ustadz ya, jadi beliau selalu menyisakan waktu untuk bertemu dengan santri-santri mu'alimin yang akan lulus. Dan langsung memberikan masukan. Dan mungkin tiap minggu beliau rutin ke sini. Jadi ini adalah kampus besar yang punya tradisi besar yang dibimbing oleh tokoh besar. Tentu adik-adik tahu bahwa ini kampus berdiri tahun 1918. Usianya udah ke 106. Tidak banyak lembaga pendidikan di Indonesia yang umurnya mencapai 1 abad masih eksis dan berkembang. Tidak banyak. Nah, saya melihat Madrasah Mu'alimin ini adalah legenda hidup di dunia pendidikan. Kenapa saya sebut legenda hidup? Karena alumni-alumninya ini sudah menjadi tokoh-tokoh bangsa. Selamat datang Pak Ketua PWM yang juga mantan Direktur Mu'alimin. Nah, tentu adik-adik tahu beberapa mudir mu'alimin di masa-masa awal itu menjadi pahlawan nasional, menjadi tokoh nasional. Tentu Kiai Haji Ahmad Dahlan yang pertama. Ada juga Kiai Haji Mas Mansur. Ada juga Profesor Abdul Kahar Muzakir. Dan banyak juga setahu saya alumni-alumni mu'alimin yang menjadi tokoh-tokoh besar di Republik ini. Dan saya pikir ini alumni mu'alimin sudah berdiaspora ke banyak sektor. Tadi kita lihat testimoni beberapa alumninya. Dan saya juga tahu ada beberapa alumni mu'alimin berkiprah di pemerintahan, di eksekutif, di yudikatif. Dan punya kualitas yang sama dengan alumni sekolah-sekolah bergengsi lain di luar madrasah. Jadi saya ingin menyampaikan berbanggalah kepada adik-adik santri bisa diterima di sekolah ini. Dan kelak nanti menjadi alumni di sekolah ini. Karena adik-adik lahir dari sekolah yang punya tradisi besar dan dibimbing oleh tokoh-tokoh besar. Tentu resepsi milad ke-106 ini ya bentuk refleksi buat adik-adik semua. Dan bisa menyaksikan bahwa adik-adik sudah bersekolah di tempat yang tepat. Dari Buya Syafi'i juga saya mengenal bahwa santri-santri Madrasah Mu'alimin ini itu adalah anak-anak panah Muhammadiyah. Ya kan? Siap ditempatkan di pelosok Nusantara, tapi juga percaya diri ditempatkan di pusat kekuasaan. Jadi kita ini harus punya mental ya.
mental petarung. Itu istilah Buya yang selalu beliau ingatkan kepada kami di generasi muda Muhammadiyah. Anak-anak muda Muhammadiyah harus punya mental petarung. Harus percaya diri. Dan itulah spirit semangat yang harus menginternalisasi di dalam jiwa adik-adik di santri madrasah Mualimin ini. Adik-adik yang saya hormati dan Bapak Ibu yang saya banggakan, pendidikan di Indonesia itu sekarang menghadapi satu persoalan adalah adanya disparitas mutu baik antara wilayah maupun antar sekolah. Orang melihat sekolah di Jawa dengan luar Jawa terjadi ketimpangan mutu. Antara negeri dan swasta terjadi juga disparitas mutu. Bahkan di antar sekolah negeri juga terjadi ketimpangan mutu. Ada gap. Apalagi antar sekolah negeri dan swasta. Nah, sekolah seperti Madrasah Mualimin yang notabene sekolah swasta, itu menurut hemat saya adalah salah satu contoh sekolah yang punya karakter keunggulan, yang bisa sepadan, sejajar dengan sekolah-sekolah negeri lainnya di Republik ini. Tetapi juga masih banyak adik-adik sekolah-sekolah swasta yang berada di bawah standar. Jadi adik-adik sangat beruntung bisa diterima di sekolah ini. Bukan hanya sekolah baik tapi sekolah terbaik. Tetapi adik-adik juga harus tahu banyak rekan-rekan sebaya adik-adik yang harus bersekolah di sekolah yang mutunya di bawah standar. Bahkan masih banyak usia anak-anak seusia adik-adik tidak bisa bersekolah. Jadi oleh karena itu kalau adik-adik punya kesempatan bersekolah di Mualimin itu satu kesempatan emas. Oleh karena itu punya tanggung jawab yang harus ditunaikan. Tanggung jawab sekarang tentunya belajar sebaik mungkin, lulus sebaik mungkin dan bisa melanjutkan. Nah, pemerintah melihat perlu ada kebijakan yang lebih berkeadilan yang membuat sekolah swasta punya kesempatan yang sama untuk berdiri sejajar dengan sekolah-sekolah negeri. Karena kami dari Kementerian Dasar dan Menengah, tugas kami bukan hanya mengurusin sekolah negeri, tapi juga sekolah-sekolah swasta yang berada di bawah yayasan, di bawah badan-badan penyelenggara non-negeri, non-pemerintah. Oleh karena itu, kami sekarang salah satu misinya di bawah Mas Abdul Mukti selaku Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah adalah bagaimana memastikan adanya pendidikan bermutu untuk semua. Ini memang persoalan yang fundamental karena menyangkut persoalan-persoalan struktural juga persoalan politik. Ya. Nah, idealnya Bapak Ibu, pintu kebijakan kementerian di Republik ini kan satu pintu idealnya. Ya. Tapi karena kita lihat sejarah, ada sejarah juga, maka di situ kita ada Kementerian Agama, ada juga sekarang Kementerian Dasar dan Menengah. Setelah dipecah dengan Kementerian Dikti dan Kementerian Kebudayaan. Nah, kami di Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah itu punya komitmen untuk berjalan bersama dengan sekolah-sekolah madrasah, sekolah-sekolah swasta di dalam memajukan pendidikan. Alhamdulillah Pak Menteri Agama, Pak Profesor Nazaruddin Umar sudah bertemu dengan Mas Abdul Mukti 2-3 minggu yang lalu dan kita punya komitmen yang sama. Ya. Karena selama ini mohon maaf nampaknya ada kebijakan yang kurang menguntungkan keberadaan sekolah-sekolah swasta. Ya. Yang dianggap kebijakan selama ini bias negeri. Ya. Nah, kita ingin memperbaiki itu karena kita ingin kembali kepada mandat konstitusi bahwa pendidikan itu berhak diakses oleh semua anak bangsa, entah sekolah yang di negeri maupun sekolah yang swasta. Termasuk juga akses terhadap mutu pendidikan yang sama. Kalau ada anak dari kalangan kelas menengah atas bisa mengenyam pendidikan yang baik, bahkan terbaik, maka anak dari kalangan ekonomi menengah bawah harus punya kesempatan yang sama. Nah, Muhammadiyah ini kan hampir sebagian siswanya ini pasti dari kalangan menengah ya. Menengah bawah gitu kan. Kemarin Pak Abdul Mukti menyampaikan di Kupang pada saat tanwir bahwa sebagian besar sekolah swasta yang hadir di Republik itu di bawah pengelolaan Muhammadiyah dan Aisyah. Jadi Bapak Ibu,
perlu diketahui 60% sekolah-sekolah yang ada di Republik ini itu adalah sekolah swasta, 60%-nya. Jadi ada sekitar 439.000 sekolah di Republik ini, 60%-nya adalah sekolah swasta dan dari 60% itu sebagian besar adalah di bawah pimpinan Muhammadiyah dan Aisyah. Jadi kontribusi terhadap pengembangan sumber daya manusia itu sebenarnya mesin penggeraknya adalah swasta. Karena 60% tadi sekolahnya. Mungkin dari sisi perimbangan siswa itu bisa berimbang. Nah, oleh karena itu kami di pemerintah, karena saya diundang sebagai wakil menteri ini, saya punya kewajiban menyampaikan ini. Kami di pemerintah menegaskan bahwa kita punya komitmen yang kuat dan sudah mulai dilakukan untuk memastikan bahwa sekolah swasta punya hak yang sama untuk tumbuh berkembang sebagaimana sekolah-sekolah negeri. Bahkan mungkin ini untuk pertama kalinya kami dari Kementerian Pendidikan Dasar Menengah tahun depan, tahun 2025 itu akan melakukan pelatihan kepada guru-guru agama. Ya, selama ini memang ada pikiran yang namanya urusan guru agama itu ada di bawah koordinasi Kementerian Agama. Ya, tapi Mas Abdul Muti sudah menyampaikan di depan Komisi 10 DPR bahwa mulai tahun depan kita akan melakukan pelatihan guru-guru BK dan juga pelatihan guru-guru agama tanpa melihat afiliasinya ke kementerian mana. Karena kita sadar bahwa komitmen untuk membangun karakter anak bangsa salah satu pilarnya adalah keberadaan guru-guru agama itu sendiri. Nah, soal bahwa ini koordinasi antara kami dengan Kementerian Agama itu sudah dibicarakan. Tadi saya sampaikan kami sudah bertemu dengan Menteri Agama, dengan Dirjen Pendisnya. Kita akan sama-sama lah menyelesaikan persoalan pendidikan di Indonesia ini. Karena apa? Karena kalau masih terjadi ego sektoral antar kementerian. Yang kedua, kalau swasta tidak diberikan ruang yang sama dengan sekolah negeri, maka yang jadi korban adalah anak-anak Indonesia sendiri. Kan tidak mungkin semua anak kita diterima negeri. Yang daftar ke mu'alimin saja nggak bisa diterima semua kan Pak Direktur ya. Dulu Buya sering cerita tuh, yang daftar ada 600, bahkan mungkin lebih, yang diterima hanya 200. Maka kita harus bikin kampus baru terpadu. Artinya apa? Ada kesempatan mu'alimin bisa menerima anak-anak itu lebih besar lagi. Nah jadi swasta aja nggak bisa nampung, apalagi sekolah negeri. Nah ini komitmen kami karena Bapak Presiden Prabowo mengamanahkan kepada Mas Abdul Muti dan kepada saya agar mengurus pendidikan ini tadi mengikis, mengurangi ketimpangan kualitas antara sekolah negeri dan swasta maupun antar wilayah. Kemarin saya mengikuti Tanwir di Kupang, ini bersama Pak Agus juga dan tentu ada banyak juga yang hadir di sini di Kupang. Kemudian di sela-sela acara saya menyempatkan kunjungan ke beberapa sekolah di daerah Timur Tengah Selatan di Kabupaten Soe. Itu 2 jam perjalanan darat dari Kupang. Dan di situ kita bisa menyaksikan bagaimana banyak sekali sekolah-sekolah swasta yang sudah berdiri 60 tahun yang lalu, bahkan berdiri sebelum Indonesia merdeka, masih eksis, tetapi mereka terengah-engah, terseok-seok. Karena apa? Karena ada kebijakan-kebijakan yang tidak menguntungkan keberadaan sekolah-sekolah swasta. Kalau di Jawa, di Jogja dan sekitarnya, mungkin sekolah swasta keagamaan itu pasti berafiliasi dengan Muhammadiyah, dengan NU. Ya. Tapi kalau kita ke NTT, ke Papua, di samping kita juga ada sekolah-sekolah Muhammadiyah di sana, banyak juga sekolah-sekolah di bawah yayasan Katolik maupun Kristen. Yang nasibnya kurang lebih sama. Bagaimana sekolah swasta selama ini kurang diperhatikan oleh pemerintah. Ada satu sekolah bubar gara-gara guru-gurunya ikut P3K diangkat lalu mengajar di sekolah negeri. Itu bubar sekolahnya. Nah, dan ternyata ini juga terjadi di banyak tempat. Kami sudah bertemu dengan Ketua Umum PBNU, ya, Ketua Umum PGI, Ketua Konferensi Wali Gereja Indonesia, Persis, Mataul Anwar. Keluhannya sama. Guru-guru terbaik kami di swasta begitu diangkat jadi P3K itu disuruh ngajar di sekolah negeri. Dan ini nampaknya
tidak berkeadilan kalau menurut kami. Nah, alhamdulillah kemarin kami sudah bicara dengan Kemenpan RB dan Biro Kepegawaian Negara. Ternyata setelah kami pelajari dan kami usahakan ke depan guru-guru swasta yang diangkat P3K masih bisa ditempatkan di sekolah asalnya. Ya, masih bisa ditempatkan sekolah asalnya. Insya Allah besok hari Senin Mas Abdul Muti itu akan melakukan konferensi bersama dengan PLT Kepala Kepegawaian Negara untuk menyampaikan beberapa kebijakan mengenai hal ini. Bahkan ini memang nanti Pak Abdul Muti sedang menyusun surat menteri yang akan memberikan penugasan kepada guru-guru P3K yang awalnya dari sekolah swasta itu bisa ditugaskan di sekolah asalnya atau sekolah swasta yang lain. Itu bentuknya surat penugasan dari Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah. Nah, kenapa kami memperjuangkan hal ini? Karena kan kami tahu, kami datang dari lembaga kemasyarakatan, datang dari kelompok masyarakat sipil yang selama ini merasakan bagaimana sekolah-sekolah yang dikelola oleh swasta ini, khususnya oleh ormas keagamaan, belum mendapatkan ruang yang sama. Ya, kita nggak bicara dulu anggaran Bapak Ibu atau adik-adik, kita bicara kebijakannya dulu aja. Kalau anggaran itu nanti pekerjaan panjang lagi. Nah, oleh karena itu apa yang ingin saya sampaikan? Adik-adik saya yang di Madrasah Mu'alimin ini sungguh beruntung bisa masuk ke sekolah ini. Ini sekolah swasta punya mutu yang sangat baik dan punya rekam jejak yang sangat baik. Tadi Pak Direktur menyampaikan tiap tahun mengirim alumninya ke Timur Tengah ya. Dan adik-adik kalau belajar ke Timur Tengah, ke Mesir, ke Maroko, ke Uni Emirat Arab misalnya, ke Saudi sekalipun, itu yang berkembang di sana bukan hanya ilmu-ilmu agama. Ilmu-ilmu non-agama pun mereka berkembang luar biasa. Teknologi, kedokteran di Timur Tengah itu hebat-hebat. Jadi kalau nanti adik-adik berkesempatan sekolah ke Timur Tengah, di samping juga mendalami ilmu-ilmu agama, ya, ulumuddin, tapi juga mungkin bisa mengambil jurusan-jurusan sains, jurusan-jurusan umum. Yang kualitas pendidikan di Timur Tengah nggak kalah sama kualitas pendidikan yang ada di Barat. Jadi dulu saya nih punya mimpi ketika saya selesai Madrasah Aliyah, kemudian saya sekolah di Universitas Muhammadiyah Solo, saya punya mimpi melanjutkan S2 di Timur Tengah. Sampai saya pernah mendatangi PP Muhammadiyah waktu itu dari Solo, ingin cari rekomendasi sebagaimana saya bisa sekolah ke Timur Tengah. Waktu itu ada beasiswa di Libya. Nah, waktu itu saya belum kenal sama Buya Syafi'i waktu itu. Jadi saya masih di Solo, saya di Solo sampai tahun 2006. Saya baru hijrah ke Jakarta, aktif di Ma'arif Institute tahun 2006. Nah, sekarang ini kesempatan adik-adik untuk pergi sekolah ke luar negeri sangat terbuka. Apalagi di sini ada kelas internasional ya, mulai mengenalkan kurikulum Cambridge misalnya. Artinya adik-adik punya kesempatan yang sama untuk mendaftar di kampus-kampus bergengsi di luar negeri. Di Amerika, di Eropa, di Asia. Beasiswa pemerintah menyiapkan beasiswa. Kalau di kami namanya ada beasiswa Indonesia Maju. Nanti di Kementerian Keuangan ada LPDP. Full beasiswa. Jadi adik-adik tinggal belajar. Syaratnya apa? Tentu punya ranking yang baik, punya kemampuan bahasa asing yang baik juga. Soal beasiswa itu ada kesempatannya. Tinggal bagaimana adik-adik berkompetisi dengan yang lain supaya bisa dapat beasiswa itu. Saya ini tahadus spiritan saja. Saya ini kuliah modalnya modal nekat karena dapat beasiswa terus. Ya, saya datang dari keluarga biasa saja, keluarga menengah bawah mungkin kebetulan orang tua saya guru. Kalau saya kuliah dan sekolah mengandalkan biaya dari orang tua, susah nampaknya orang tua saya. Jadi akhirnya saya berkomitmen saya harus berjuang keras, dapat nilai yang bagus supaya dapat sekolah yang bagus dan gratis juga. Jadi mimpi saya waktu itu adalah mencari sekolah-sekolah terbaik yang gratis karena ada beasiswanya. Nah, alhamdulillah saya sampai S1 itu beasiswa semua. Ada yang beasiswa 50%,
ada beasiswa 70%, itu tergantung dari komitmen lembaganya. Kecuali S3 saja, saya biaya sendiri itu. Hanya S3 saya biaya sendiri karena saya mengambil S3 itu udah lanjut usia sebenarnya. Nah, adik-adik punya kesempatan yang sama dan jadilah anak-anak panah Muhammadiyah yang berdiaspora ke seluruh penjuru dunia. Bukan hanya penjuru Indonesia, ke seluruh penjuru dunia. Pantasyiru fil ard. Madrasah Mu'alimin saya yakin sudah membekali adik-adik dengan mental yang kuat, kecakapan sosial yang kuat, dan tentunya kecakapan akademik yang mumpuni. Pergunakanlah apa yang didapatkan oleh adik-adik di sekolah ini untuk bisa berdiaspora. Ya. Filosofinya belajar itu salah satunya bisa kita petik dari cerita Nabi Musa dan Nabi Khidir di dalam surat Al-Kahfi. Bagaimana Allah memerintahkan kepada Nabi Musa untuk nyantri kembali kepada Nabi Khidir. Siapa yang tidak kenal Nabi Musa? Seorang Rasul masuk dalam kategori ulul azmi. Bisa mengalahkan Fir'aun pada masanya. Tetapi oleh Allah masih disuruh untuk belajar nyantri kepada Nabi Khidir yang mungkin waktu itu tidak dikenal. Orang lebih mengenal Nabi Musa daripada Nabi Khidir. Tetapi Allah memberikan satu pelajaran bahwa di atas langit, di atas bumi ada langit, di atas langit ada langit juga. Disitulah perlunya adalah kesabaran, ketekunan dan ketawaduan. Ya kan? Ketika bagaimana Nabi Musa itu bertanya kepada Nabi Khidir, hal attabi'uka ala an tu'allimani mimma ulimta rusda. Nabi Musa melamar, mengajukan diri kepada Nabi Khidir untuk menjadi santrinya agar Nabi Musa bisa mempelajari ilmu-ilmu kebenaran yang belum beliau ketahui. Hal attabi'uka, hai Nabi Khidir, apakah aku bisa mengikuti kamu, menjadi murid kamu, ala an tu'allimani, sehingga aku bisa mempelajari, ya, mimma ulimta, apa-apa yang telah kau dapatkan, rusda sebagai petunjuk, sebagai kebenaran. Dan di dalam surat itu kita juga bisa mendapati bahwa Nabi Musa itu berjanji bahwa dia akan terus berjalan dan berjalan sampai dia bisa menemukan satu titik di mana kebenaran itu bisa dia temukan. Bahkan mungkin berjalannya bisa ratusan tahun, bisa puluhan tahun. Idqala Musa lifatahu la abrohu hatta obliga majma'al bahroini au amdi hukuba. Itu adalah semangat unstoppable journey tadi. Bagaimana Nabi Musa mengatakan kepada muridnya, kepada pendampingnya, bahwa saya akan terus berjalan sampai menemukan selat pertemuan dua laut. Atau kalau nggak ketemu, saya akan terus berjalan. Ini adalah spirit unstoppable journey tadi. Betapa kita sebagai orang beriman diperintahkan oleh Allah untuk terus belajar dan belajar. Dan satu hal yang saya baca ini dari penafsiran saya sendiri, Nabi Musa ini kan memang Rasul yang luar biasa. Hampir di belahan dunia pasti mengenal Nabi Musa karena sejarahnya melawan Fir'aun dan termasuk kategori Rasul Ulul Azmi. 5 Rasul terbaik yang mendapat tugas berat. Tetapi jalurnya Nabi Musa ini kan jalurnya ilmunya ilmu syariat. Di dalam fikih kan ilmu syariat itu ya dia ada kaidahnya kan nahnu nahkumu bid-dawahir. Orang-orang syariat ini kan dia selalu menghukumi apa yang dinampak di depan mata, apa yang nampak di panggung muka. Nah, Nabi Khidir itu ilmunya ilmu hikmah levelnya. Orang bilang ilmu ma'rifat. Syariatnya di sini, ma'rifatnya di sini. Bagaimana kita harus punya kerendahan hati sebagai seorang pencari ilmu untuk tidak dihinggapi rasa sombong dan angkuh. Jadi antar ilmu yang dimiliki oleh Nabi Musa, oleh Nabi Khidir itu kan sebenarnya sama-sama mulianya, datang dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi mungkin karena frekuensinya beda, istilahnya AM dan FM mungkin beda itunya cara melihatnya. Nah,
Buat saya semangat dasarnya apa? Itu mengajarkan kepada kita kalau kita mempelajari satu ilmu itu tentu ada kerendahan hati ketika kita melihat ilmu-ilmu yang lain yang berbeda. Kebenaran yang kita yakini oleh ilmu yang kita tekuni itu belum tentu ya sama dengan kebenaran yang lahir dari disiplin yang berbeda. Maka itu butuh namanya itu ketawaduan, kerendahan hati. Begitupun nanti adik-adik kalau sekolah, kalau kuliah ke tempat yang jauh-jauh, ya jurusan apapun yang adik-adik ambil, harus ada keterbukaan untuk menerima ilmu kebenaran dari orang lain, dari disiplin yang berbeda, dari pandangan yang berbeda. Karena namanya kebenaran al-haqqu min rabbika fala takunanna minal mumtarin. Kebenaran itu kan memang hanya milik Allah. Manusia itu hanya bisa bagaimana memahami, bagaimana menafsirkan. Nah ini satu hal yang saya pelajari dari almarhum Buya Syafi'i Ma'arif. Beliau selalu mengajarkan kerendahan hati di dalam beragama. Itu di situ intinya adik-adik. Ya, dengan begitu nanti adik-adik punya semangat menjadi seorang cendekiawan, seorang ilmuwan yang rendah hati. Siap dikoreksi, siap juga menerima ilmu dari tempat lain. Dan tidak ada istilah pensiun dalam mencari ilmu. Saya ini Pak Agus, Pak Ridwan, sekolah S3 ini saya terlambat sekali. Saya ini dulu sekolah S2 tahun 2004, selesai tahun 2006. Saya baru daftar sekolah S3 itu tahun 2021. Ada rentang hampir mungkin ya 15 tahun. Saya baru lulus kemarin tahun 2023. Jadi sejak saya selesai S2 dengan saya selesai S3 itu rentang waktunya 16 tahun. Terlambat sebenarnya. Terlambat. Kenapa terlambat? Karena satu sisi saya tidak berniat lanjut S3. Setelah saya selesai S2 di Gajah Mada, saya nggak niat lanjut S3. Dalam bayangan saya ini nggak akan jadi seorang dosen. Saya ini pengen jadi aktivis aja. Waktu itu saya sedang masa-masa puncak ya di Ma'arif Institute. Banyak tugas yang dibebankan kepada saya. Jadi saya butuh totalitas. Jadi kalau saya sekolah itu saya khawatir terpecah konsentrasi saya. Rupanya itu saya keterusan tuh Pak Agus. Sampai saya selesai dari Ma'arif tahun 2016, itu saya enggan untuk kuliah lagi S3. Karena saya pikir kalau kita nggak jadi dosen nggak perlu lah S3. Apalagi studi saya nggak linear, S1, S2-nya. Asal sekolah waktu itu kan. Tapi tahukah adik-adik siapa orang yang mengingatkan saya terus menerus agar saya lanjut S3? Itu ada 3 orang tentunya. Tentu adalah orang tua saya. Sejak saya selesai S2 orang tua saya sudah pesan. Kalau ada kesempatan, ada rezeki, Bu, kamu sekolah lagi S3. Saya bilang ke ayah saya nggak berniat sekolah S3. Karena apa? Saya nggak mau jadi dosen. Saya mau jadi aktivis. Kalau jadi aktivis nggak perlu lah S3 kita. Kan? Nah, belakangan yang terus menerus mengingatkan saya untuk sekolah kembali adalah Buya Syafi'i Ma'arif. Jadi Buya itu pernah bilang ke saya, Pak Direktur, Anda ini harus sekolah. Dimanapun kamu sekolah yang penting dapat ijazah S3. Dimanapun. Padahal dulu sebelumnya Buya ini sangat mengidolakan kalau kader kita sekolah ke luar negeri lah. Kampus-kampus bergengsi lah. Jangan sekolah di dalam negeri. Tuh. Kalaupun kamu terpaksa sekolah di dalam negeri, cari kampus-kampus terbaik. Itu Buya ketika awal-awal saya ketemu beliau. Tapi belakangan beliau akhirnya bilang, Jar, dimanapun kamu sekolah yang penting dapat S3. Formalitas saja. Sampai Buya bilang begitu tuh. Karena Buya bilang begini, kalau Anda tidak punya otak sejenius Einstein, Anda harus punya 1 lembar ijazah. Karena itu adalah garansi hidup Anda. Buya terus tuh. Sampai akhirnya Buya itu cerita ke salah satu direktur Pascasarjana di UMS. Titip ke orang UMS itu Fajar harus sekolah S3 di UMS. Bagaimanapun caranya. Saya akhirnya diteror tiap minggu ditelepon oleh orang UMS untuk daftar S3 di UMS. Karena amanat Buya katanya. Saya bingung juga waktu cara nolaknya.
Tapi saya bilang ya saya lagi sibuk. Kalau Jakarta Solo kan lumayan saya bilang ongkosnya kan pulang pergi kuliah. Pokoknya saya diyakinkan kalau Mas Fajar sekolah di sini pokoknya semua beres. Nggak usah mikir macam-macam. Saya bilang ya saya pingin sekolah serius juga lah kalau mau sekolah kan. Nah belakangan Pak Haidar Nasir sama mendesak saya supaya sekolah lagi. Itu menjelang COVID, menjelang masa COVID tahun 2020. Akhirnya beliau jugalah yang menunjukkan kemana saya harus sekolah. Saya bilang, Kang, saya bingung mau sekolah kemana. Udah, kamu sekolah di satu prodi di UGM. Hanya dengan rekomendasi Pak Haidar itulah saya sekolah di UGM, satu prodi, dan baru lulus tahun yang lalu. Jadi saya merasa agak terlambat memang sekolah S3 ini, tapi saya bersyukur diingatkan terus oleh orang-orang, oleh senior-senior saya. Nah, pelajarannya buat adik-adik, ini masih muda, masih panjang, maka manfaatkan waktu adik-adik untuk belajar dan lanjut ke sekolah setinggi mungkin. Sebelum punya beban keluarga. Kalau udah punya istri, punya anak, itu kalau mau sekolah S2, S3 itu mikirnya 2 kali tuh. Apalagi sekolah ke luar negeri. Nah adik-adik sekarang, begitu keluar dari Mu'alimin, tanamkan cita-cita pergi ke Timur Tengah, pergi ke Amerika, ke Eropa, ke negara-negara Asia yang lain, punya sekolah yang terbaik. Tuntut ilmu setinggi mungkin. Jangan takut jauh dari rumah. Sudah 6 tahun di madrasah Mu'alimin, masa takut merantau ke negeri orang? Betul nggak? Ya dong. Adik-adik sudah dilatih jiwa kemandirian di sini, maka jangan tanggung-tanggung. Besok sekolahnya langsung pergi ke luar negeri. Ya. Kenapa Pak harus di luar negeri? Ya biasanya lebih fokus. Kalau di dalam negeri nanti nyambi ke sana kemari, ya kan? Tapi bukan berarti sekolah-sekolah di dalam negeri juga tidak baik. Itu banyak juga sekolah-sekolah terbaik di dalam negeri. Tinggal adik-adik bagaimana bisa mengasah diri. Nah ini pesan dari saya sebagai sama-sama anak orang madrasah. Ya, saya ini anak madrasah. Nah saya ingin adik-adik saya yang sama backgroundnya juga latar belakangnya madrasah punya kesempatan yang sama mencapai pendidikan terbaik dan insya Allah besok menjadi pemimpin-pemimpin di Republik ini. Itu harus, karena itulah salah satu alasan Buya Syafi'i Ma'arif berdarah-darah beliau membantu pembangunan Madrasah Mu'alimin Kampus 2 ini. Dalam benak beliau, adik-adik ini harus jadi pemimpin bangsa. Makanya yang sering beliau tanamkan ke adik-adik, mungkin ke kakak-kakak tingkat adik-adik yang sekarang udah keluar adalah yang harus ditanamkan di otak kita adalah jadilah kader bangsa. Kader kemanusiaan. Di bawahnya kader umat, baru kader persyarikatan. Selama ini kan pada umumnya orientasi perkaderan kita ini jadilah kader persyarikatan, kader umat, baru kader bangsa. Kalau Buya Syafi'i dibalik, Anda harus jadi kader bangsa. Karena kemanfaatannya akan lebih dirasakan oleh banyak orang dengan kita menjadi kader bangsa. Karena tadi Buya Syafi'i udah mengatakan ke banyak tokoh yang membantu pembangunan ini adalah kampus ini dilahirkan untuk mencetak generasi muslim yang punya visi keindonesiaan dan kemanusiaan. Dan adik-adik punya hutang untuk membayar itu. Saya nangis tadi lihat Buya. Kalau adik-adik tahu sejarahnya Buya memperjuangkan ini luar biasa. Ya. Mungkin dalam bahasa agak sarkasnya ya. Kaki jadi kepala, kepala jadi kaki. Beliau datang ketuk satu pintu dari pintu yang lain. Hanya untuk Madrasah Mu'alimin. Di masa akhir hidupnya saya menyaksikan hanya 2 yang beliau perhatikan. Pertama, bagaimana kampus ini bisa berdiri. Yang kedua, soal kampung halamannya di Sijunjung. Beliau ini kan orang Sijunjung, Sembur Kudus. Merantau di Jogja mungkin udah hampir 40 tahun, 50 tahun ya. Karena beliau masuk ke Madrasah Mu'alimin itu tahun 50-an Pak ya. Tahun 50-an lah. Karena beliau cerita pernah jadi
ikut kampanye Masyumi waktu itu. Pada pemilu tahun 1950 ya, waktu itu Masyumi ya. Jadi beliau masuk tahun itu. Jadi beliau hampir separuh hidupnya itu tinggal di Jogja, tapi rasa cinta beliau terhadap kampung halamannya itu di Sijunjung itu masih dalam. Tetapi saya bisa pastikan yang paling menyita perhatian beliau adalah kampus terpadu ini. Kampus terpadu ini. Ya saya karena sering bantu beliau pasti dapat tugas. Kalau beliau udah ketemu siapa, tugas saya biasanya yang ngingetin. Ya. Banyak tokoh lah. Dan saya bisa pastikan yang membantu kampus ini dari banyak golongan. Bukan hanya berbeda cara pandang politiknya, bukan hanya berbeda paham keagamaannya, tapi juga berbeda agamanya. Ini harus saya tegaskan nih, maaf nih Pak Khairuddin. Karena Buya ingin betul alumni-alumni ini punya visi keindonesiaan dan kemanusiaan. Tanpa terkotak-kotak oleh perbedaan agama, kultur, dan gender tentunya. Nah saya berharap kepada adik-adik yang dididik di Mualimin ini tumbuh menjadi kader-kader bangsa, kader-kader kemanusiaan dan bermanfaat tidak hanya buat Muhammadiyah semata tapi juga untuk bangsa dan kemanusiaan. Kita doakan tentu adik-adik punya jalan yang cerah melanjutkan pendidikan sehingga ke depan bisa berkontribusi lebih untuk bangsa Indonesia. Tidak hanya bermanfaat buat dirinya, buat keluarganya, buat masyarakat dan Muhammadiyah, tetapi juga bermanfaat buat bangsa. Ingat adik-adik dididik di lembaga pendidikan yang punya tradisi besar, yang diasuh oleh orang-orang besar. Oleh karena itu adik-adik harus juga jadi orang-orang besar. Ya, itu pesan saya. Jadilah orang besar. Tentu menjadi orang besar merangkak dari bawah. Jangan juga ingin jadi orang besar langsung lompat. Ya. Semua tokoh besar di dunia itu punya cerita pilu di masa-masa awal. Kalau ada tokoh besar yang ceritanya manis saja sampai ke anak tangga paling tinggi, ada di dalam dongeng. Ya. Ya mungkin juga sekarang ada 1-2 lah. Tetapi secara hukum alam itu merangkak dari bawah. Artinya apa? Untuk menjadi pemimpin jangan lupakan proses. Nih bapak-bapak ketawa ya. Jadi untuk jadi pemimpin jangan lupakan proses adik-adik ya. Makanya kalau di Madrasah Mualimin ada ekstrakurikuler, ikuti ekstrakurikulernya. Jadi jangan hanya kemampuan akademiknya yang diasah, tapi kemampuan sosialnya, kemampuan kinestetiknya, kemampuan emosionalnya, dan juga tentunya kemampuan spiritualnya itu diolah dan diasah. Karena hidup ini nanti tidak hanya ditentukan oleh ijazah nilainya A atau rankingnya nilainya 1. Hidup ini adik-adik di masa depan nanti akan ditentukan oleh soft skill atau keterampilan sosial adik-adik sendiri. Apa sih keterampilan sosial? Kemampuan kita berkomunikasi, kemampuan kita beradaptasi. Menjadi orang pintar itu mungkin gampang. Tapi menjadi orang yang bisa diterima oleh banyak kalangan itu tidak mudah. Makanya kalau lihat ijazah saya tadi Bapak Ibu, ya saya ini kan pantasnya mungkin ya aktif jadi guru, ya guru di madrasah. Karena saya bilang, saya ini alumni Madrasah Sanawiyah, alumni Madrasah Aliyah, alumni Fakultas Agama Islam UMS, alumni Pondok Hajah Nuriyah Sobron UMS. Ya, background saya ini backgroundnya agama. S2 saya ilmu perbandingan agama. Kok bisa jadi wakil menteri pendidikan dasar dan menengah? Nah, karena apa? Yang selama saya masih jadi muda, sekarang juga masih muda sih. Itu kami belajar di IMM. Saya ini aktivis IMM. Belajar kepemimpinan, mengasah keterampilan sosial, cara berkomunikasi, bernegosiasi, dan juga tentunya cara kita menyampaikan satu pendapat. Jadi saya harap adik-adik juga punya kesempatan yang sama untuk mengembangkan diri di samping jalur akademik juga jalur non akademik. Kalau udah mahasiswa di kampus manapun masuk ke Ortom, ya ada IMM, ada IPM, ya ada NA, ada pemuda.
itu adalah kawah candra di muka adik-adik sebagai calon-calon pemimpin Muhammadiyah di masa depan. Mas Abdul Mukti, pimpinan saya, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, itu juga mantan aktivis IMM, mantan Ketua Umum Pemuda Muhammadiyah. Beliau jadi Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, padahal latar belakang pendidikannya adalah pendidikan agama Islam. S1, S2, S3, beliau ini pendidikannya agama Islam. Guru besarnya juga adalah guru besar pendidikan agama Islam. Tapi bisa menjadi Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah. Artinya apa? Masa depan kita itu tidak hanya ditentukan oleh selembar ijazah, tapi juga kemampuan kita mengasah diri sejak dini menjadi pemimpin. Saya pikir itu yang bisa saya sampaikan. Banyak hal yang saya sudah bicarakan kemana-mana, tapi saya berharap dan yakin adik-adik dari Madrasah Mu'allimin ini akan menjadi pemimpin-pemimpin besar, karena adik-adik sedang merasakan tradisi besar dan mewarisi tradisi besar. Billahi fisabilil haq, fasabiqul khairat, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi telah kita dengarkan bersama testimoni